Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda masih ingat dengan gagasan Islamisasi ilmu, Islamization of Knowledge, Ismail Roji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Alatas di Triple IT, International Institute of Islamic Thought pada tahun 1980-an? Selain Al-Faruqi dan Naqib Alatas, sebenarnya Fazlur Rahman, Seto Senasir, dan lain-lain juga menulis topik ini. Di Indonesia ada gagasan ilmu sosial profetik dan ilmuisasi Islam Pak Kunto Wijoyo. Juga ada gagasan integrasi dan interkoneksi Pak Amin Abdullah. Pertanyaannya, sekarang sampai di mana perkembangan gagasan Islamisasi ilmu itu? Di sini, Profesor Ziauddin Sardar menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa perkembangan Islamisasi ilmu telah sampai pada tahap integrasi ilmu, integration of knowledge. Seperti apa gagasan integrasi ilmu itu? Kita akan bedah tulisan Ziauddin Sardar di sini. Namun, lebih dahulu silahkan Anda subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa memantau terus bedah artikel-artikel ilmiah yang bermutu dan terbaru dari jurnal-jurnal internasional bereputasi. Judul tulisannya From Islamization to Integration of Knowledge. Penulisnya Ziauddin Sardar. Tulisan ini terdapat di mana? Di buku Rethinking Reform in Higher Education, From Islamization to Integration of Knowledge. Penulisnya dua orang, Ziauddin Sardar dan Jeremy Hensel Thomas. Ini edisi abridged, edisi ringkas yang diringkas oleh C. Scott Jordan. Tahun berapa terbit? Tahun 2018. Penerbitnya mana? Triple IT, International Institute of Islamic Thought. Alamatnya di mana? Di New Haven, USA. Oke, kemudian apakah ada buku lain yang sama? Ini edisi ringkas ya. Edisi lengkapnya ada di sini. Ini di Books Google Book. Ini edisi lengkapnya. Judulnya sama, covernya sama, tapi tahun terbitnya beda. Ini terbit tahun 2017. ISBN-nya juga berbeda. Ini edisi lengkap ya, lebih panjang. Nah, ini daftar isinya. Jadi yang tulisan From Islamization to Integration of Knowledge merupakan tulisan nomor 2 ya. Ada 4 tulisan di sini. Ziauddin Sardar 2, Mapping the Terrain, kemudian From Islamization to Integration of Knowledge, kemudian The Integration We Seek, Jeremy Hensel Thomas, dan Towards a Language of Integration. Buku Sardar dan Jeremy Hensel Thomas ini sudah direview. Ini reviewnya panjang. Siapa yang mereview? Namanya Charles E. Butterworth, Profesor Emeritus di University of Maryland, Amerika Serikat. Tulisan Ziauddin Sardar ini ada di halaman 12 buku edisi ringkas. Menurut Charles E. Butterworth yang mengupas buku Sardar dan Hensel Thomas ini, gagasan integrasi ilmu itu menarik perhatian ahli-ahli pendidikan di Amerika Serikat dan sebagian besar negara Eropa. Integrasi ini bukan hanya pada aras ilmu dan filsafat, melainkan juga pada aras kehidupan praktis. Menurut Ziauddin Sardar, masalah yang dihadapi suatu bangsa, suatu masyarakat, atau suatu peradaban sebenarnya bersumber pada masalah pendidikan, education. Sebab pendidikanlah yang mewariskan keterampilan, pengetahuan, dan kearifan kepada generasi-generasi penerusnya. Pendidikan juga menjaga identitas kultural suatu masyarakat, suatu peradaban, suatu bangsa, dan menjaga warisan sejarah masyarakat itu.
atau bangsa itu atau peradaban itu. Pendidikan pun menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan suatu bangsa, masyarakat, peradaban sebagai sebuah entitas tersendiri. Masyarakat yang tidak memiliki sistem pendidikan yang khas dan baik, its own sophisticated education system, hanya akan menjadi masyarakat jajahan, colonized, atau hanya akan menjadi masyarakat yang kehilangan pandangan dunianya, world view-nya hilang. Sistem pendidikan dirancang untuk menjaga dan mewariskan nilai-nilai dan karakteristik kultural suatu masyarakat, bangsa, peradaban. Di sini Sardar memandang pendidikan sebagai proses pewarisan masa lalu dan juga proses penyiapan dan penciptaan masa depan. Ini penting ya. Pendidikan bukan hanya dipandang sebagai proses pewarisan masa lalu, tetapi juga proses penyiapan dan penciptaan masa depan menurut Sardar. Kaum muslim jika tidak memiliki sistem pendidikan yang bagus, juga tidak akan bisa menjaga dan mewariskan nilai-nilai dan karakteristik kulturalnya serta ilmu pengetahuannya kepada generasi penerusnya. Dan senyatanya telah terjadi krisis pendidikan di kalangan umat Islam sejak abad ke-17. Hampir semua ilmu pengetahuan, nilai, dan karakteristik kultural yang dimiliki kaum muslim menjadi tidak berharga hanya dalam tempo semalam di hadapan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai duniawi barat. Artinya, kita umat Islam membutuhkan suatu sistem pendidikan yang bisa melindungi umat dari penjajahan ilmu pengetahuan, nilai, dan lain-lain. Kita harus memiliki power to protect our societies from subjugation. Bagian berikutnya, Sardar melihat kembali gagasan Islamisasi ilmu. Rumusan masalah pendidikan yang disampaikan oleh Ziauddin Sardar di awal tulisan ini dan juga kritiknya terhadap peradaban Islam, terhadap masyarakat Islam, tidak jauh berbeda dengan rumusan masalah dan kritik yang dikemukakan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Triple IT pada tahun 1980-an, yang kemudian membuat gagasan Islamisasi ilmu, Islamization of Knowledge Project. Al-Faruqi dan kawan-kawannya tahu persis bahwa sistem pendidikan modern education system yang ditransfer dan dipaksakan dari barat lengkap dengan asumsi-asumsi dasarnya dan konsepsi-konsepsi dogmatisnya merusak sistem nilai kaum muslim. Korosif bagi sistem nilai kaum muslim. Perguruan tinggi yang terbaratkan, yang mengalami westernisasi di negara-negara muslim, cenderung menjadikan budaya barat kelas menengah sebagai acuan kemajuan, beserta norma-norma dan nilai-nilai barat. Pendidikan modern ala barat itu mengabaikan spiritualitas manusia dan menekankan aspek materialisme pada seluruh jenjang pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, Ismail Raji Al-Faruqi menulis buku Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plan. Dan apa yang mencolok dari buku ini ialah pain and anger, rasa sakit dan kemarahan. Kemunduran umat Islam selama berabad-abad disebabkan oleh kondisi buta huruf, kebodohan, dan takhayul. Ini disebabkan oleh Barat yang telah memecah belah umat Islam, successfully fragmented the ummah. Dan Barat menanamkan serta memaksakan sistem pendidikan sekuler yang membongkar fondasi-fondasi iman dan kebudayaan kaum muslim, the very foundations of the faith and the cultures. Sistem pendidikan Barat secara terencana dan matang telah menjauhkan komponen-komponen Islam dalam kurikulum pendidikan dari realitas dan modernitas. Apa langkah selanjutnya dalam merealisasikan gagasan Islamisasi ilmu? Al-Faruqi mengatakan langkah berikutnya adalah merumuskan prinsip-prinsip pokok metodologi Islam. First Principles of Islamic Methodology. Namun, Sardar
berbeda pendapat. Menurutnya, langkahnya bukanlah metodologi, melainkan menegaskan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah prinsip pertama Islam dan prinsip dari segala sesuatu tentang Islam. Tauhid ini berisikan aksioma-aksioma dasar dalam pandangan dunia Islam. Basic axioms of the worldview of Islam. Aksioma-aksioma dasar itu adalah kesatuan penciptaan, kesatuan pengetahuan, kesatuan kehidupan, kesatuan umat manusia. Aksioma-aksioma ini merupakan kerangka berpikir untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan mereformasi pendidikan. Langkah selanjutnya, menurut Al-Faruqi, dalam merealisasikan gagasan Islamisasi ilmu adalah mempelajari dan menguasai disiplin-disiplin ilmu sosial modern dan disiplin-disiplin ilmu Islam, dan kemudian memadukan keduanya. Mastering contemporary disciplines of social sciences and the legacy of Islam, and infuse the two. Ilmuwan-ilmuwan Muslim harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan Barat dan ilmu pengetahuan Islam dengan cara membuang, mengamandemen, menafsir ulang, dan memodifikasi ilmu pengetahuan Barat sesuai dengan pandangan Islam dan nilai-nilai Islam. Integrate the new Western knowledge into the corpus of the Islamic legacy by eliminating, amending, reinterpreting, and adapting its component as the worldview of Islam and its values dictate. Namun, menurut Sardar, justru disinilah gagasan Islamisasi ilmu itu menjadi problematis. Gagasan Islamisasi ilmu Al-Faruqi menunjukkan ketidaktahuan bagaimana ilmu pengetahuan diproduksi pada zaman sekarang ini. How knowledge is produced in the contemporary society. Bagaimana disiplin-disiplin ilmu berkembang dan bagaimana fungsi-fungsinya, serta bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dan pandangan dunia. Kita juga harus menyadari bahwa kaum muslim tradisional dan konservatif cenderung memandang sejarah Islam, khususnya fase formatif Islam, sebagai waktu dan tempat yang telah memberikan solusi-solusi yang lengkap dan detail bagi semua masalah kaum muslim sepanjang masa. Padahal sebenarnya sejarah umat Islam juga berisi kontradiksi-kontradiksi dan alternatif-alternatif yang bersifat umum, consist of contradictions and radical alternatives. Sehingga sejarah umat Islam sebaiknya dipandang sebagai rekaman pemikiran tentang pengalaman manusia pada sewaktu-waktu dan tempat. A record of thinking about human experience in a particular time and context. Maka, masa depan arah perjalanan umat Islam sepatutnya mendasarkan diri pada prinsip pertama, yaitu tauhid, kemudian menggunakan sejarah intelektual umat Islam secara kreatif, dan harus sangat memahami bagaimana ilmu pengetahuan diproduksi, dirawat, dan digunakan di masyarakat kontemporer sekarang ini. Selanjutnya, bagaimanakah struktur ilmu pengetahuan dan pandangan dunia berkaitan sangat erat? Ilmu pengetahuan selalu melekat pada aksioma-aksioma dan asumsi-asumsi kebudayaan dan pandangan dunia yang di dalamnya ilmu pengetahuan diproduksi. Struktur ilmu pengetahuan modern dan pembagian cabang-cabang disiplin ilmunya adalah produk langsung dari pandangan dunia barat. Ide bahwa realitas ini terpecah belah, terbagi-bagi, reality is compartmentalized, tidak dilandasi oleh suatu aksioma yang objektif dan universal. Namun, ide itu adalah sebuah konstruksi yang dirancang sesuai dengan bagaimana pandangan suatu kebudayaan atau masyarakat tentang realitas, dan sesuai dengan bagaimana kebudayaan atau masyarakat itu mempelajari, mengelola, mengontrol, dan menaklukkan kebudayaan-kebudayaan atau masyarakat-masyarakat lain di luar sana, out there. Disiplin ilmu barat tumbuh dan berkembang untuk menyelesaikan masalah-masalah fisik,
material, mental, dan intelektual masyarakat dan tradisi barat. Apapun disiplin ilmunya, semua narasinya sama, melanggengkan pandangan barat, to perpetuate the worldview of the West. Ada 3 aspek lain tentang disiplin ilmu akademis barat yang perlu dicermati. Pertama, ilmu-ilmu itu disiplin. Artinya ilmu-ilmu itu menghukum dan mengoreksi diri mereka sendiri. Kedua, disiplin ilmu barat itu menjajah masa depan. Ketiga, disiplin ilmu barat itu memberi bangsa-bangsa barat kekuasaan, power yang sangat kuat untuk mendefinisikan sesuatu, untuk menentukan sesuatu. Barat mendefinisikan apa itu yang namanya kebebasan, freedom, kemajuan, progres, hukum, demokrasi, hak asasi manusia, apa yang nyata dan apa itu manusia. Reformasi pendidikan berarti mereformasi pilar kekuasaan, power, dan definition dalam kehidupan dunia kontemporer. Maka tugas untuk mereformasi pendidikan di masyarakat Islam jauh lebih besar dan mendalam daripada apa yang kita bayangkan selama ini. Reformasi pendidikan Islam mempunyai 2 agenda pokok. 1. Mendekonstruksi kekuasaan definitional sistem ilmu pengetahuan modern, divisional power of modern knowledge system, dan pandangan dunia barat yang melandasinya. 2. Tugas utama reformasi pendidikan Islam adalah memproduksi atau menghasilkan paradigma pengetahuan alternatif untuk memproduksi ilmu pengetahuan dengan melibatkan tradisi Islam dan menawarkan pendidikan yang lebih manusiawi dan berbasis nilai dan pengembangan pendidikannya. Kebutuhan akan paradigma baru bukan hanya dirasakan oleh kaum muslim, namun sesungguhnya makin banyak ilmuwan barat dan timur yang sekarang mempertanyakan paradigma yang kini dominan. Dan para ilmuwan itu menyerukan perlunya paradigma yang lebih manusiawi, more humane paradigms. Perubahan dunia sekarang dan kemajuan teknologi dan inovasi baru makin mendesak kita untuk menciptakan paradigma baru. Bagaimanakah konteks kehidupan sekarang? Paradigma kuno bahwa Amerika Serikat memimpin dunia sekarang ini digoyang oleh pergeseran kekuasaan dunia ke Cina, India, Brasil, dan Rusia. Guncangan serius ini mulai merambah khasanah keilmuan yang telah stabil selama berabad-abad. Krisis sosial, kultural, dan intelektual dihadapi bukan hanya oleh kaum muslim, melainkan juga oleh seluruh masyarakat dunia barat, dan sebenarnya seluruh dunia sedang dilanda krisis akut. Krisis ini ditandai dengan 3K, 3C, yaitu kompleksitas, kontradiksi, dan chaos. Complexity, contradictions, and chaos. Inilah yang disebut dengan post-normal times. Istilah post-normal times dilontarkan oleh Ziauddin Sardar sebelum muncul istilah new normal pandemi COVID-19. Dalam post-normal times, paradigma yang selama ini telah memandu Barat dan seluruh dunia sekarang sedang runtuh. Pendekatan post-normal times menegaskan 3 prinsip, yakni 1. Adanya interkoneksi seluruh kehidupan, interconnection of everything, kesatuan penciptaan, unity of creation. 2. Adanya tantangan multidimensional, tantangan politik, ekonomi, ekologi, sosial, kultural yang dihadapi oleh Barat dan Timur, unity of humanity. 3. Adanya fakta bahwa kita hidup saling bergantung di bumi yang sama, unity of life. Prinsip-prinsip ini diturunkan dari Tauhid. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk menavigasi post-normal times
dan menjaga keberlangsungan hidup umat manusia di masa depan. Upaya untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang dimulai dari 3 prinsip itu, unity of creation, unity of humanity, and unity of life. Produksi ilmu pengetahuan termasuk yang berakar pada pemikiran dan pandangan dunia Islam dengan prinsip itu jelas bersifat universal. Integrasi, kesatuan, unity diperlukan untuk mengatasi dikotomi dan kontradiksi di satu sisi dan relativisme ala postmodernisme di sisi lain. Dikotomi dan kontradiksi antara tradisionalitas dan modernitas, antara teks dan konteks, stabilitas dan dinamika, agama dan sekularisme, etika dan kemajuan teknologi, serta seluruh pemangku kepentingan stakeholders dari topik ini hanya bisa diatasi dengan transendensi dan integrasi. An integral part of a program of reform. Semua stakeholder dipersilakan untuk menyampaikan pandangan mereka guna menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan-tantangan umat manusia untuk mengembangkan sebuah paradigma baru integrasi ilmu, integrasi pengetahuan, paradigm for the integration of knowledge. A new paradigm for the integration of knowledge. Terakhir, ada 4 langkah untuk membangun paradigma baru integrasi ilmu. Tujuan kita adalah menciptakan sebuah paradigma baru berdasarkan 3 prinsip kesatuan tadi, unity of creation, unity of humanity, and unity of life. Pengetahuan, penciptaan, kehidupan, dan kemanusiaan dipandang sebagai sebuah kesatuan yang terintegrasi dalam suatu kerangka berpikir universal. Maka kita perlu memiliki kesadaran baru yang integratif, inklusif, dan merangkul yang lain, the other. Kita menginisiasi proses yang mengantarkan kebangkitan pemikiran dan semangat untuk meneliti di kalangan kaum muslim, untuk membuang politik identitas dan memakai nilai-nilai aspiratif, mendorong kaum muslim untuk terlibat dalam kehidupan dunia kontemporer dengan segala kompleksitas dan kontradiksinya, dan menciptakan warga dunia yang melek informasi untuk memainkan peran-peran kepemimpinan dunia. Gambarannya yang lebih lengkap dan jelas adalah sebagai berikut. Kita memadukan apa yang kita ingin capai dengan apa yang kita perlu capai. Kehidupan dunia ini bukan hanya dibicarakan tetapi harus diciptakan. Maka kita ciptakan wacana-wacana baru, a new set of discourses, yakni sistem pengetahuan, paradigma-paradigma baru, konsep-konsep, terminologi, hukum, norma, dan pernyataan-pernyataan yang bermakna bagi kita untuk mendekonstruksi kekuasaan dan ideologi-ideologi dan mengubah dunia. Sardar mengusulkan agar semua ini dimulai dari jaringan komunitas ilmuwan, Network of Discourse Community, untuk memproduksi pengetahuan baru. Kemudian pengetahuan baru ini akan menghasilkan wacana. 4 langkah yang disebut tadi adalah: pertama, kita membuka kembali pertanyaan-pertanyaan yang muncul pertama-tama dalam kalam, dalam teologi, untuk merespons tantangan rasionalisme dalam sejarah pemikiran Islam. Langkah kedua adalah kita mendekonstruksi kekuasaan divisional sistem ilmu pengetahuan modern Barat dan mengkritisi paradigma ilmu yang sekarang ini dominan dan mengkritisi pendidikan di masyarakat Islam dalam rangka menciptakan paradigma-paradigma alternatif produksi ilmu pengetahuan. Paradigma-paradigma alternatif ini harus lebih inklusif dan manusiawi serta berakar pada sejarah dan tradisi intelektual Islam. Langkah nomor 3, kita harus memandang warisan peradaban Islam sebagai peradaban manusia dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya. Kita harus memiliki ilmuwan-ilmuwan yang menguasai Islam dan sejarah peradaban Islam. Juga kita harus memiliki sejarawan-sejarawan dan filsuf sains dan teknologi, seniman, novelis, kritikus sastra, sejarawan seni, untuk memproduksi gambaran yang lebih koheren dan terpadu tentang warisan peradaban Islam sebagai prestasi-prestasi manusia. Langkah keempat, langkah terakhir adalah kita umat Islam membutuhkan
para sosiolog, kritikus, futurolog untuk mengkaji tren-tren atau kecenderungan-kecenderungan kontemporer sekarang ini. Bagaimana tren-tren itu mempengaruhi masyarakat Islam. Bagaimana tren-tren itu mengubah perilaku sosial, ekonomi, kultural, dan bagaimana tren-tren itu menciptakan hasrat dan keinginan. Mengeksplorasi dampak dari tren-tren itu pada generasi Muslim masa depan. Itulah 4 langkah untuk merealisasikan integrasi ilmu, the integration of knowledge. Sekali lagi, integrasi ilmu menurut Sardar ini bukan hanya di wilayah ilmu dan filsafat, tetapi juga di wilayah praktis. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada bedah artikel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.